Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludia dari kelas 6H dengan NIM 2201025-211 dari mata kuliah bimbingan konseling di SD. Saya akan menjawab uh, soal dari UTS, yaitu yang nomor 1. Bagaimana urgensi bimbingan dan konseling di sekolah dasar sebagai pengetahuan dasar calon guru yang menuntut Anda untuk dapat mengembangkan karakter siswa serta dapat mengembangkan tujuan pendidikan nasional. Jadi urgensi BK di sekolah dasar itu yaitu pertama membentuk karakter siswa sejak dini, di mana anak usia siswa ini sedang dalam tahap moral dan sosial yang sangat penting. Jadi calon guru harus mampu nih mendeteksi masalah-masalah perilaku, emosi atau sosial yang muncul pada siswa SD ini serta mampu menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya misalnya ada seseorang siswa yang malu dan tidak mau berbicara di kelas, guru tersebut bisa melakukan pendekatan ini secara bertahap atau secara pelan-pelan dan juga memberikan motivasi yang positif untuk siswa agar lebih percaya diri. Nah, yang kedua ini yaitu mencegah atau menangani permasalahan belajar di sekolah. Jadi banyak siswa ini yang memiliki hambatan belajar, misalnya merasa kesulitan konsentrasi, juga kurangnya memahami materi pada pelajaran. Dan jadi guru ini dapat mengenal ini masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Misalnya contohnya siswa ini tertinggal dalam mata pelajaran matematika. Nah, jadi guru ini dapat membimbing apakah gaya belajar tersebut ini sesuai atau enggak dengan siswa tersebut, karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya ini membangun lingkungan yang sehat dalam proses pembelajaran. Jadi lingkungan yang sehat ini juga sangat berpengaruh pada siswa. Jadi sekolah ini harus memberikan lingkungan yang aman dan efektif atau juga inklusi agar siswanya ini dapat berkembang dengan baik. Nah, jadi guru juga dapat memediasi konflik antara siswa dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Contohnya ini guru ini harus membantu menyelesaikan konflik, misalnya ada konflik antar teman sekelas atau misalnya adanya ejekan atau perkelahian. Jadi guru harus membantu konflik pada siswa tersebut. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu apa yang saudara pahami mengenai karakteristik anak usia sekolah dasar. Jadi karakteristik anak sekolah dasar ini banyak, contohnya itu pada usia ini anak senang bergerak atau senang bermain ya. Jadi anak SD ini sangat aktif secara fisik mereka, jadi mereka suka melakukan aktivitas misalnya bermain, berlari-larian atau berinteraksi dengan teman. Nah, contohnya ini siswa kelas 3 ini misalnya lebih tertarik belajar IPS jika belajarnya itu mengelilingi lingkungan sekolah, misalnya ada materi tumbuhan gitu. Jadi siswanya ini mungkin lebih aktif jika melakukan observasi, mengamati jenis tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Itu biasanya siswa lebih aktif. Nah, yang lebih suka juga ya. Dan kedua ini anak usia SD ini lagi belajar mengolah emosi mereka. Jadi emosi mereka ini belum stabil. Nah, jadi mereka ini juga mulai memahami perasaan orang lain atau menunjukkan empati. Misalnya ada temannya yang sedih karena kehilangan mainan, mungkin ada juga yang menghiburnya. Jadi dengan cara berbagi mainan sama, atau misalnya pulpennya ada yang hilang, jadi juga bisa menghibur dan juga memberikan bantuan atau memberikan ada yang membawa pulpen lebih, jadi diberikan seperti itu. Nah, yang ketiga ini siswa SD ini masih berpikir konkret, jadi mampu berpikir logis tapi itu belum sepenuhnya. Nah, jadi kalau misalnya dalam pembelajaran nih, ketika belajar tentang satuan berat nih, anak-anak itu lebih mudah memahami jika pelajaran itu ada benda konkretnya, misalnya menimbang benda, jadi bendanya itu ditimbang langsung daripada melihat angka-angka di papan tulis. Jadi anak tuh melihat bendanya secara langsung, itu lebih mudah, itu karakter siswa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludia dari kelas 6H mata kuliah bimbingan konseling. Di sini saya akan mewawancari saudara Syefa. Baik, untuk saudara dipersilakan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Syefa, kelas 5, sekolahnya di SD Negeri 0107 pagi. Baik, langsung ke pertanyaan wawancaranya. Baik, saudara Syefa, apa yang paling kamu sukai dari sekolah? Kenapa sih? Lingkungannya bagus, ekstrakurikulernya banyak. Udah. Oke. Kalau yang paling tidak disukai dari sekolah itu apa? Mas sekolah suka mampet. Pas sekolah suka mampet. Itu aja. Oke.
Apakah kamu merasa nyaman dengan teman-temanmu di sekolah? Nyaman Kenapa sih kok bisa nyaman? karena mereka baik, saling tolong menolong. Oke. Pernahkah kamu mengalami kesulitan dalam pelajaran? Pernah. Jika iya, dalam mata pelajaran apa biasanya? Matematika Kenapa matematika menurut kamu sulit? karena sulit dipahami. Sulit dipahami semua pelajaran materinya atau salah satu saja? Salah satu saja. Materi apa itu? Pecah-pecahan. Oh, pecah-pecahan. Oke, selanjutnya kalau pelajaran yang paling disukai pelajaran apa? PJOK Kenapa suka sama PJOK? karena seru, tentang kesehatan juga. Oke. Selanjutnya, jika kamu tidak paham pelajaran, apakah kamu langsung bertanya ke guru atau kamu diam saja di kelas? Pernah ke guru. Bertanya ke guru. Biasanya bertanya gimana pertanyaannya? Permisi ibu, saya ingin bertanya karena soal ini kurang saya pahami, jadi saya ingin bertanya. Oke. Selanjutnya nih, apakah kamu pernah merasa dibully? Tidak. Ataukah kamu pernah melihat teman-teman kamu di kelas ada yang dibully atau membuli? Tidak. Oke, kan tidak ada. Tapi saya mau nanya, apa sih yang kamu lakukan jika kamu melihat teman kamu membuli atau dibully? Laporkan ke guru. Laporkan ke guru. Biasanya guru kelas atau guru mana saja? Guru kelas. Oke. Bagaimana perasaan kamu jika mendapat nilai yang tidak sesuai harapan atau misal nilainya tuh lebih buruk dari yang kamu kirakan? Biasa saja, hanya ingin meningkatkan belajarnya. Biasa saja. Oke. Apakah kamu merasa nih cukup waktu untuk mengerjakan PR di rumah? Apakah kamu mengerjakan PR di rumah tuh waktunya cukup atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena ingin belajar. Iya. Apakah kamu di rumah kegiatannya banyak, jadi waktu yang untuk mengerjakan PR di rumah itu tidak cukup? Ya. Apa? Contoh kegiatannya apa? Seperti ngaji. Oke. Saat di rumah, apakah kamu bisa belajar sendiri atau perlu bantuan orang lain? Bisa belajar sendiri. Apakah orang tua kamu pernah membantu untuk mengerjakan PR? Tidak pernah, tapi itu saat kelas 1 sama kelas 4. Apakah kamu pernah merasa sedih, malu atau takut di sekolah? Pernah. Kenapa? Karena kayak malu aja gitu kalau misalkan tampil. Tampil. Oke. Berarti pentas-pentas ya. Oke, pernahkah kamu merasa dijauhi atau tidak diajak bermain oleh teman-teman kamu? Pernah. Pernah. Apa yang kamu lakukan? Bermain dengan teman yang ingin bermain dengan saya. Oke. Perasaan kamu tuh gimana? Malu atau sedih atau kecewa atau marah? Sedih aja sih. Sedih ya. Kalau guru menjelaskan pelajaran, apakah kamu mudah dimengerti atau suka bingung? Suka bingung. Kenapa suka bingung? Karena belum terlalu mengerti dengan pelajarannya. Oke. Dengan materi tersebut. Apakah kamu sering aktif dalam proses pembelajaran di kelas? Enggak, biasa saja. Bisa saja. Kalau dalam kerjasama kelompok, apakah kamu aktif juga di situ? Kadang-kadang sih untuk memilih teman siapa yang paling bisa dipercaya gitu. Apakah kamu pernah merasa malas belajar atau misalnya motivasinya kurang? Tidak. Tidak pernah. Baik, sekian. Itu saja pertanyaan wawancara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa permasalahan terjadi dalam siswa tersebut di sekolah. Yang pertama itu kurangnya konsentrasi dan merasa bosan di kelas karena metode pengajaran guru yang masih ceramah saja, sehingga siswa ini merasa kurang dan merasa kesulitan dalam belajar. Nah, yang kedua ini adanya konflik terhadap teman sebaya. Siswa ini pernah merasa dirinya dikucilkan karena mungkin sesama teman ini dia tidak saling suka, jadi siswa ini merasa sedih dan siswa ini mencari teman yang memang mau berteman dengan dia. Nah, yang ketiga ini kurangnya kontribusi antara siswa dan orang tua. Jadi sangat disayangkan bahwa seharusnya peran orang tua ini pada siswa ini sangat besar, karena dengan adanya orang tua jadi mengetahui apa yang kurang dan apa yang dialami oleh siswa pada sekolah tersebut.
Oke, jika saya menjadi praktisi di sekolah, apa tindakan yang akan saya lakukan pada permasalahan tersebut? Jika saya menjadi seorang guru, mungkin saya akan menjadi solusi dari permasalahan yang ada di sekolah. Pertama itu salah satunya adanya kurangnya motivasi siswa pada pembelajaran. Mungkin saya akan membuat lingkungan di kelas ini menjadi nyaman agar siswa ini merasa aman. Nah, yang kedua ini siswa kurang memahami materi karena guru masih menerangkan dengan metode ceramah. Jadi saya akan membuat metode atau strategi dan pendekatan semenarik mungkin, karena sekarang sudah banyak banget metode-metode yang bisa dipakai pada proses pembelajaran. Salah satunya itu TPS, yaitu siswa menjadi kelompok belajar dan berpusat pada siswa. Jadi proses pembelajaran ini siswa yang sering aktif, tidak hanya guru. Juga dengan metode observasi khususnya pada mata pelajaran IPS, saya akan mengajak siswa mengelilingi lingkungan sekolah, misalnya pada materi tumbuhan, agar siswa mengobservasi ada apa saja jenis-jenis tumbuhan di sekitar sekolah. Jadi siswa tidak merasa bosan di kelas, belajar di kelas saja dan hanya itu saja. Yang ketiga ini kurangnya dukungan dari orang tua. Jadi orang tua ini kurang terlibat dalam proses pembelajaran siswa. Nah, saya di sini akan menjadi pihak ketiga untuk berbicara kepada orang tua, mengomunikasikan kepada orang tua dan siswa, karena peran orang tua ini sangat dibutuhkan agar siswa itu tidak belajar hanya di sekolah saja tetapi di rumah. Dan di rumah ini siswa membutuhkan peran orang tua untuk misalnya mengerjakan PR. Salah satunya tadi hasil wawancara yang saya dengan narasumber, dia kurangnya kontribusi orang tua dalam mengerjakan tugas. Jadi siswa ini merasa bingung kalau kesulitan mengerjakan tugas. Oke, selanjutnya itu adanya konflik teman sebaya. Mungkin kita bisa mengambil contohnya dari tadi wawancara yang saya lakukan. Dia pernah merasa dikucilkan oleh temannya sehingga dia merasakan sedih. Itu saya akan mencari solusinya, yaitu saya akan melakukan pendekatan dengan berbicara secara pribadi dengan siswa yang terlibat. Saya akan berkomunikasi dan akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin juga saya akan meminta mereka untuk berbaikan dan meminta maaf, sehingga lingkungan pelajaran di sekolah ini terasa nyaman dan aman. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat ucapkan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.